Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Rabu 8 Desember 2021. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu mata pelajaran administrasi transaksi. Oke, teman-teman, kali ini kita diwajibkan untuk mengisi daftar absen di bawah ya untuk seluruh siswanya. Itu untuk menilai apakah kalian hadir atau tidaknya di kelas. Oke, masuk kita ke materi kedua. Yaitu kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita masuk ke materi mata pelajaran yang bab keempat, yaitu mempelajari dokumen transaksi pembelian. Agenda pembelajaran kita yaitu pertama, fungsi terkait dalam transaksi pembelian. Yang ada yaitu macamnya ada fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Selanjutnya ada materi kita yang kedua, yaitu dokumen yang digunakan dalam transaksi pembelian. Pertama ada dokumen internal dalam transaksi pembelian. Keduanya ada dokumen eksternal dalam transaksi pembelian. Pertama kita mengetahui apa itu fungsi yang terkait dalam transaksi pembelian. Pertama ada fungsi gudang. Fungsi gudang mempunyai tanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan barang dagang yang terdapat di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima dari fungsi penerimaan untuk pengadaan barang yang akan langsung dipakai. Tidak terdapat persediaan barangnya di gudang. Misalnya seperti perlengkapan kantor, permintaan pembelian dapat diajukan oleh pemakai barang. Nah, itu pengertian dari fungsi gudang. Selanjutnya, fungsi pembelian. Fungsi pembelian mempunyai tanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, supplier yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan surat order pembelian kepada pemasok atau supplier yang dipilih. Selanjutnya yaitu C, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan dalam transaksi pembelian bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kuantitas barang yang diterima dari pemasok atau supplier untuk menentukan barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Itu fungsi dari penerimaan. Selain itu, fungsi penerimaan juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Ini retur itu berarti pengembalian barang. Selanjutnya ada D, fungsi akuntansi, yaitu fungsi akuntansi pada transaksi pembelian bertugas untuk mencatat jumlah utang dan persediaan barang dagang. Fungsi akuntansi terbagi menjadi dua macam, yaitu fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Fungsi pencatat utang yaitu bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Oke, masuk ke materi kedua kita. Dokumen yang digunakan dalam transaksi pembelian. A, yaitu dokumen internal dalam transaksi pembelian. Dan B-nya dokumen eksternal dalam transaksi pembelian. Ini perbedaannya ada di internal dan eksternal saja. Yang internal ada 1, surat permintaan pembelian, 2, surat permintaan penawaran harga, 3, surat order pembelian, 4, laporan penerimaan barang, 5, surat perubahan order, 6, bukti kas keluar. Yang dokumen eksternalnya ada 1, nota kontan, 2, faktur invoice. Ini ada pengertiannya masing-masingnya.
Nah, kita masuk ke nomor 1. Surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian adalah dokumen yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian dengan jenis, jumlah, dan standar mutu tertentu. Nah, ini fungsi dari surat permintaan pembelian. Nah, di surat permintaan pembelian ada ini sebutannya, pasti ada nomor surat dan tanggal pembuatan surat. Ini terus ada bagian atau fungsi yang memerlukan dan tujuan penggunaan. Nah, digunakan untuk ini sifat permintaan pembelian, nama dan jenis barang, spesifikasi barang dan kuantitas. Ini. Terus selanjutnya ada tanggal barang diperlukan. Ini. Nah, ini nih. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk 2, surat permintaan penawaran harga. Surat permintaan penawaran harga merupakan dokumen yang digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaan atau pembelian tidak bersifat berulang, tidak repetitif, yang menyangkut pembelian dengan jumlah nominal besar. Nah, ini contoh dari surat permintaan penawaran harga. Jenis, barang, ukuran, kuantum, harga satuan keterangan. Ini. Selanjutnya, surat order pembelian. Surat order pembelian digunakan oleh perusahaan untuk memesan barang kepada pemasok atau supplier yang telah dipilih. Nah, yang pertama di surat order pembelian ada nama dan alamat pemasok. Nih, namanya, alamat, tanggal pemesanan barang, tanggalnya, tanggal diperlukannya. Nah, selanjutnya ada rincian barang pesanan. Ini nama, jenis barang, spesifikasi, jumlah, dan total harga. Oke, masuk ke nomor 4, laporan penerimaan barang. Penerimaan pada suatu perusahaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok atau supplier telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas bagaimana yang tercantum dalam surat order pembelian. Ini laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ada, pertama ada rincian penerimaan barang. Selanjutnya nama dan alamat pemasok atau supplier. Ini nomor surat order pembelian. Ini biasanya dipakai. Rincian barang yang diterima dari pemasok. Ini. Selanjutnya ada surat perubahan order. Perubahan dapat berupa perubahan kuantitas barang, jadwal penyerahan barang, spesifikasi barang, perubahan desain, dan penggantian substitusi barang atau hal lain yang bersangkutan dengan bisnis transaksi tersebut. Nah, itu penjelasan dari fungsi dari surat perubahan order. Yang pertama ada nama dan alamat pemasok supplier. Ini nomor dan tanggal pembuatan surat perubahan order pembelian, nomor dan surat order pembelian, rincian perubahan order. Ini semuanya ada ya. Selanjutnya kita masuk bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti transaksi atau dokumen internal perusahaan yang digunakan sebagai dasar terjadinya transaksi pembelian. Dokumen ini memiliki fungsi sebagai perintah pengeluaran cash untuk pembayaran utang kepada pemasok, supplier, atas pembelian yang telah dilakukan. Nah, ini bukti kas keluar contohnya ya. Yang pertama ada nama dan alamat pembeli, alamat pemasok, ini nama dan alamat pembeli.
nomor bukti cash keluar, nomornya ini nih. Ini tanggal pembayaran, ini rincian pembayaran atau pengeluaran cash. Ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke B ya, dokumen eksternal dalam transaksi pembelian. Yang pertama ada nota kontan, selanjutnya ada faktur invoice. Kita bahas satu-satu. Nota kontan adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang melakukan transaksi pembelian secara tunai. Yang pertama ada nama dan alamat penjual. Dua, nama dan alamat pembeli, nomor nota, tanggal pemesanan barang, tanggal penerimaan barang. 6. Ada rincian barang seperti jenis barang, kuantitas, harga satuan, dan jumlah harga. Nah, ini contohnya. Nama penjual, nama pembeli, tanggal penerimaan, ini tanggalnya, nomornya, rincian harga, rincian barang. Ya, selanjutnya itu kita masuk ke faktur atau invoice. Faktur atau invoice adalah bukti transaksi yang digunakan untuk memperhitungkan penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Ingat ya, kredit. Kalau ini secara tunai, nota kontan. Ini secara kredit. Yang dibuat oleh penjual dan diserahkan kepada pembeli. Ini kurang lebih sama nama dan alamat penjual, pembeli, nomor faktur. Bedanya sih nomor nota dan nomor faktur aja. Tanggal pemesanan barang, tanggal penerimaan, syarat ini ada lampirannya, ada syarat pembayaran. Ya, yang kredit itu ya. Ini. Nah, kurang lebih sama. Oke. Ya, itu saja materi yang kita sampaikan untuk minggu ini. Akan dilanjutkan minggu depan. Untuk teman-teman, untuk mengisi daftar hadirnya ya. Soalnya itu penilaian buat kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.